Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI, kami ditugaskan untuk membuat video yang bertemakan cara membuat RPP. Nah, sebelum kita membahas tentang pembuatan RPP, kita harus tahu dulu apa sih RPP itu. Nah, RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Secara singkat, RPP adalah suatu pegangan seorang guru ketika ingin mengajar di dalam kelas. RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan guru sebelum mengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat terarah dengan baik. Nah, di dalam sebuah RPP, kita juga harus mencantumkan komponen-komponen penting atau bagian yang penting di dalamnya. Adapun komponen RPP tersebut yaitu pertama, identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas garis miring semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi inti. Ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian. 8. Tujuan pembelajaran. 9. Materi pembelajaran. 10. Metode dan strategi pembelajaran. Ke-11. Media dan sumber pembelajaran. 12. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Jadi, 13 komponen tersebut harus memuat atau harus terdapat di dalam RPP. Selanjutnya, langkah penyusunan RPP. Adapun langkah-langkah pembuatan RPP yaitu yang pertama, kita harus menuliskan identitas. Nah, penulisan identitas itu meliputi identitas sekolah, kemudian kita menuliskan mata pelajarannya, kelas garis miring semester, kemudian materi pembelajaran, dan yang terakhir alokasi waktu. Nah, di sini saya mencantumkan contoh dari penulisan identitas, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita membahas langkah kedua yaitu menuliskan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti itu mencakup 4 dimensi. Yang pertama sikap spiritual, kedua sikap sosial, ketiga pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Di sini saya cantumkan kompetensi intinya. Jadi 4 dimensi tadi dikenal dengan sebutan KI1, KI2, KI3, dan KI4. Selanjutnya langkah ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar adalah suatu hal yang harus dicapai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik tersebut telah menguasai kompetensi inti yang telah ditetapkan. Jadi, kompetensi dasar merupakan perwujudan dari kompetensi inti. Adapun cara pembuatan kompetensi dasar yaitu sesuaikan kata kerja yang diperlukan dan mengaitkannya dengan kompetensi inti. Nah, indikator pencapaian merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang dapat diukur meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Secara singkatnya, indikator pencapaian itu jabaran dari kompetensi dasar. Adapun cara membuat indikator pencapaian yaitu rumuskan terlebih dahulu kata kerja operasional yang dapat diukur dan berkaitan dengan kompetensi dasar. Nah, indikator itu mencakup satu tindakan saja. Di sini saya cantumkan contoh kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Jadi, kompetensi dasar tadi merupakan perwujudan dari KI dan indikator pencapaian adalah jabaran dari kompetensi dasar. Selanjutnya, langkah kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hal yang diharapkan agar peserta didik dapat mencapainya. Adapun cara membuat tujuan pembelajaran yaitu tidak lepas dari audience, behavior, condition, dan yang terakhir degree.
dan hal tersebut sering dikenal dengan rumusan ABCD. Selain itu, kata kerja yang digunakan juga harus kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, di sini saya cantumkan contoh tujuan pembelajaran. Bisa dilihat di nomor 1, saya jelaskan sedikit. Nah, setelah mengikuti guru melalui pemberian uswah, ini merupakan bagian dari condition. Peserta didik, ini bagian dari audience. Dapat meyakini kewajiban melaksanakan sholat Jumat, ini bagian dari behavior. Dengan benar dan khusyuk, merupakan bagian dari degree. Jadi, dalam pembuatan tujuan pembelajaran tidak lepas dari rumusan ABCD. Kemudian langkah yang keenam, kita menuliskan materi pokok. Pada bagian ini, guru mencantumkan materi pokok yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut, sesuai dengan tema yang telah dituliskan pada identitas awal RPP tadi. Nah, di sini saya mencantumkan contohnya. Jadi karena di awal tadi saya membahas tentang sholat Jumat, maka materi pokoknya itu menjelaskan atau membahas tentang sholat Jumat juga. Selanjutnya langkah berikutnya, menuliskan metode dan strategi pembelajaran. Pada bagian ini, guru dapat mencantumkan metode dan strategi apa yang ingin guru gunakan pada pertemuan tersebut. Nah, ini contoh dari metode dan strategi pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian strategi pembelajarannya itu menggunakan strategi snowball. Oke, memasuki langkah berikutnya yaitu menuliskan media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber pembelajaran yang dimaksud yaitu dalam pertemuan pembelajaran tersebut, media apa saja yang digunakan dan berasal atau bersumber dari mana saja. Nah, ini contohnya ya. Media pembelajarannya itu menggunakan laptop, video, dan LCD. Nah, sedangkan sumber pembelajarannya itu diambil dari Al-Quran dan hadis serta terjemahnya, buku paket, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, langkah berikutnya merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Di sini juga saya cantumkan contohnya. Nah, ini merupakan contoh kegiatan pendahuluan. Jadi terserah kita apa saja yang ingin digunakan nantinya. Nah, ini merupakan contoh dari kegiatan inti. Nah, di sini ada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jadi biasanya pada kegiatan inti ini terdapat perihal-perihal yang sudah saya sebutkan. Nah, ini merupakan contoh dari kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini biasanya setelah kegiatan inti tadi sudah selesai, maka disebut juga dengan kegiatan penutup. Selanjutnya langkah ke-12 yaitu penilaian hasil belajar. Pada penulisan ini, guru akan mencantumkan bagaimana cara menilai hasil pembelajaran peserta didik. Di sini saya cantumkan contoh penilaian. Nah, jadi di sini guru itu mencantumkan bagaimana memberikan nilai kepada peserta didik. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.